receh selalu ditunggu, yang aneh selalu bikin rindu. Yang receh selalu ditunggu, yang aneh selalu bikin rindu. 1, 2, 3, go! Open the door! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan siapa kita? Majelis receh. Iya. Nah, benar sekali. Iya. Memang dari majelis-majelis yang lain kita yang paling receh. Tapi dalam kali Ini pakai video ya? Oh iya, ini pakai video. Iya, Ya tentu. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Cisoci. Saya Hana Nurrohim. Nah, kita dari Majelis Receh ya. Majelis receh ya gitu. Yang ya. lokasinya di mana, Mas? Lokasinya kita lahirnya sih di Ma'had. Lahirnya sih di mana? Lahirnya di Ma'had kita ya. Jadi untuk yang pertama kali ini nanti kita juga akan membahas tentang Ma'had pastinya. Ada yang kangen dengan Ma'had? ada yang pengen ke Ma'had, tapi Sama sih. tapi ada yang istilahnya masih ada kendala ini. Kenapa kita nggak bisa ke Ma'had? Itu gara-gara apa kira-kira? Ini mungkin bukan hanya kendala dari Ma'had saja sih. Mungkin semua orang juga memiliki kendala ini. Bahkan bisa jadi alasan putus juga karena pandemi, nggak bisa bayar sekolah juga karena pandemi, Betul sekali. nggak bisa bayar UKT karena pandemi, Dan ya, yang paling penting itu adalah nggak bisa balik Ma'had karena pandemi. gitu ya. Karena tagline kita memang Ma'had, saat ini kita Ma'had. Entah itu nanti yang Berbau. berbunga-bunga atau yang berduri-duri di Ma'had, kita nggak tahu. Pastinya Jadi ini tentang sebenarnya Ma'had. yang pasti ini sebelum kalian mengetahui dan berada di sini, kita akan menginfokan sedikit banyak lah tentang Ma'had tentunya. Ini tadi habis habis cerupet apa ya? Kopi pastinya. Oh, Setiap kopi. malam kalau ada Majelis Receh ya pasti ada kopi. Dan Ya. apa ini? Alami. Ya, ini alami. Ini salah satu sponsor Salah kita. satu ya. Jadi Sponsor kita. ini meskipun kita baru tayang Nah, perdana, pertanyaan kita sudah punya sponsor. sudah punya sponsor alami. Alami, Ya, ya. seperti itu. Meskipun isinya tinggal satu. Iya. Tapi jangan dilihat dari isinya. Iya, lihatlah dari bungkusnya. Bungkusnya. Kelihatan rokok mahal kan? Iya. Tidak semua tempat memiliki rokok ini. Betul sekali. Oke, Iya. kembali ke topik kita. Iya. Karena durasi. Oke. Ini enaknya dipanggil apa ya? Le ya, Le aja. Le Hana. Oke, iya Le. Le Soci. Oke Le. Iya, oke, tos dulu. Siap Le. Iya. Betul sekali. Oke. Hmm. Kira-kira ya, kalau di Ma'had itu mulai dari pembayarannya. Biasanya ini yang paling urgent adalah pembayarannya. Ya. Dari tahun ke tahun kira-kira gimana? Ini yang bikin salah paham orang sih ya. Betul sekali. Mungkin pikiran kita juga waktu dulu pertama masuk juga mikirnya bayarnya 7,5. Memang dulu itu belum 7,5 sih, berawal dari angkatan 2016 itu baru naik jadi 7,5. Sebelumnya kan 5 ya kan, sebelumnya 5 juta, sebelumnya lagi ada yang 2,5 ya kan. Bahkan ada juga yang gratis. Nah, Nah, itu. baru di tahun 2016 itu disamaratakan 7,5 7,5 juta hanya Ma'had. Stop dulu, Oke. jangan sampai di situ dulu. Oke, kita, ya. kita masih belum berhenti di sini. Soalnya kalau masalah uang itu memang bener-bener Sensitif sekali. sensitif sekali. Dan ini pasti akan menjadi pertanyaan dan apa sih? Nah, apa itu. sih? Soalnya kalau kita bicara uang itu sama saja kita kayak menyolek cewek yang lagi kena Iya. lagi PMS. Tak kira nyolek. Beda, Beda. jadi seperti itu. Oke. 7,5 juta itu memang atas namanya Ma'had. Seperti itu. Pasti kita mikir awalnya 7,5 juta hanya untuk Ma'had, fasilitasnya cuma yang boleh dibawa pulang hanya kasur, spray dan bantal saja. Sementara lemari Saya nggak tahu. Ya. Ibaratkan saya yang bertanya adalah orang awam. Orang awam. Nah, jadi ini kita bener-bener Ini emang Real. seperti ini hostnya, tadi narasumber ceritanya gitu. narasumber yang
tetap sebenarnya. Karena kita masih belum bisa mendatangkan narasumber gitu. Karena kita kan ya juga butuh sponsor. Jadi kalau sponsor yang mau masuk bisa DM di kita ya kan. DM di deskripsi ya. Ya, di deskripsinya ada di bawah ini ya @hanurrohim dan Cisoci pastinya seperti itu ya. Monggo masuk mungkin rokok alami atau yang lain-lain. Ini bisa nambahin ya. Masa cuma satu. Mungkin kopi perahu api juga iya, bisa. Boleh. Itu kayaknya saya pernah dengar perahu api ya. Iya. Kopi perahu api atau itu Bikatora. Bikatora juga bisa atau cecak white coffee juga boleh. Terus sekali. Ya, itu bisa masuk ke kita DM di bawah ini ya. Nanti ada skripnya adalah. Jadi uang 7,5 itu aslinya itu hanya di atas namakan Ma'had. Mungkin yang masuk ke Ma'had yang secara real itu hanya sepertiganya saja. Jadi bayangkan saja. Itu sudah terbesar itu, sepertiga itu sudah bisa dikatakan bagian Ma'had yang terbesar itu cuma segitu. Jadi 7,5 juta itu mungkin sepertiganya saja yang hanya Ma'had. Jadi bisa dikalkulasikan sendiri. Karena semua keuangan sepengetahuan saya nih ya, saya kan memang pernah jadi musrif. Cuman kalau masalah kerektoratan, kemahatan, keidaran mungkin saya kurang tahu. Cuman ini sepengetahuan saya dan mungkin bisa di cross checkkan langsung. Kalau mau ingin bertanya bisa di cross checkkan langsung ke idaroh atau ke rektoratnya langsung, nggak apa-apa. Itu di cross checkkan, minta draftnya seperti apa, keluarnya kemana saja, itu bisa ditanyakan langsung. Tapi sebentar, kalau kita nanti semua cross check ke rektorat lah berarti akan ada antrian dong. Mungkin bisa ke idaroh saja nggak apa-apa. Kalau ke idaroh ya berarti nggak apa-apa. Nanti kalau sampean ke idaroh, kita semuanya pengen tahu bisa di cross checkkan. Yang masuk itu berapa seperti itu. Dan sepengetahuan saya sih ya itu. Tanda kutip, jadi nama Ma'had itu mungkin bisa juga di atas namakan pakai Ma'had. Karena kita juga nggak tahu loh ya. Kita juga nggak tahu. Ini kita bukan pelaksana, kita bukan pelaksana, kita hanya pengamat saja dan itu sepengetahuan kita seperti itu. Kalau mau cross checknya silahkan di cross check ya. Betul Mas Soji? Betul. Tapi sebentar. Kira-kira kita ini siapa sih, kan belum dikasih tahu ya kok. Tiba-tiba kita kok tahu semuanya. Jadi kita ini adalah Lek Hanurrohim dulu. Gini, saya Riza Hanurrohim. Saya asli Madiun. Saya jurusan AS dan saya 3 tahun menjadi musrif. Total 4 tahun di Beserta mabanya berarti ya. Beserta mabanya. Karena 1 tahun kan kita wajib. Kalau kita nggak wajib Ma'had, kita nggak mungkin jadi musrif. Harus maba dulu. Semua itu ada prosesnya. Betul sekali. Ya. Terus yang itu bisa di cross checkkan karena dari uang 7,5 juta juga kalau kita dari Ma'had kita bisa full 7,5 mungkin biaya perawatan air gak akan pernah mati ya kan, pintu. Nah ini air yang mati ini mungkin yang dari mahasantri dulu ya, kita nyebutnya mahasantri ya. Iya, mahasantri. Kalau di pondok yang masih tarafnya SMA ke bawah itu adalah santri. Nah kalau udah masuk UIN meskipun lulusan SMK, meskipun lulusan SMA, nggak pernah pondok akan jadi mahasantri. Hebat kan? Itu plusnya. Itu plusnya. Meskipun ngajinya Bismillahirrohmanirrohimnya itu masih berawal dari belajar abata, sudah disebut mahasantri. Unik ini, nggak ada pondok-pondok mana-mana, nggak ada. Belum ada. Saya juga nggak tahu loh ya. Belum ada. Ada. Bahkan kalau contoh kayak yang mahasantri pondok-pondok yang ada al-alinya itu kan mahasantri, itu harus sudah bisa baca kitab. Di sini belum bisa baca kitab pun bisa dianggap mahasantri, ya kan? Itulah. Mau pondok insan 1 tahun bisa lulus. Uin Malang saja, Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Ini juga kita disponsori loh ya. Disponsori ini ya. Kalau kita nggak disponsori kita nggak akan bahas. Iya, itu. Ya jadi seperti itu mungkin Mas ya. Jadi kalau uang 7,5 juta mungkin full, mungkin ya kayak Mabna Ibnu Rusdi nggak akan banyak emas, ya kan? Juga nggak akan ada seperti itu. Ya mungkin mahasantri dulu mungkin ya tahu lah apa itu ya, Mas di Mabna Ibnu Rusdi yang setiap jalan semerbak ya, itu pasti kamu buat tahu. Yang maba dan mahasantri baru kan pengen tahu lah, silahkan menikmati. seperti itu ya. Itu sekilas tentang yang sangat sensitif ya dari uang. Kemudian saya boleh nih sambil minum kopi? Silakan. Yai Muzaki suka ngopi, jadi santrinya
Tahadus bin nikmah. Iya. Oke, saya lanjut sambil bertanya ya. Itu tadi permasalahan uang. Nah, mungkin yang jadi ancang-ancang kedua ini. Kan tadi backgroundnya kita itu ada dari SMA, aliyah, SMK. Heterogen lah, Ya. campur-campur. Kalau dari kegiatannya, nah, kegiatannya mungkin bisa diruntut Secara singkat saja ya. Ya, secara Jadi singkat. kegiatannya itu aktifnya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Hmm. Sabtu Minggu tuh kebebasannya ya, karena kita butuh refreshing juga ya. Betul sekali. Bukan hanya mahasiswa tapi muslimnya juga. Alumni muslim pasti merasakan kan? Iya. Iya. Pasti merasakan. Pasti gimana. merasakan. Jadi mulai hari Senin sampai Jumat paginya kita bangun, sebelum subuh dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh kita akan sobahul lughah sampai Sobahul lughah itu apa ya? Sobahul lughah, sobahun itu artinya pagi, lughah itu bahasa. Jadi pagi berbahasa, kita belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oh gitu. Mantap ya. Bilingual. Bilingualnya kita dapat juga, tapi secara ilmiahnya kita juga dapat. Bukan hanya secara kebahasaan, tapi mungkin secara salafnya kita juga belajar. Nanti malamnya kita ada taklimnya. Jadi saya runtut ya untuk kehidupan mahasantri. Kehidupan mahasantri. Paginya 10 terus nanti setelah itu sampai kira-kira jam 6, jam setengah 7 masuk perkuliahan biasa. Jadi perkuliahan reguler sesuai dengan jurusannya masing-masing. Setelah itu nanti siangnya ada PKPBA, pengembangan bahasa Arab. Jadi program khusus bahasa Arab PKPBA itu. Jadi latih bahasa Arabnya biar mantap seperti itu sampai sore. Setelah itu maghrib sholat berjamaah ada absennya. Makanya kita kan Ma'had Sunan Ampel Al Ali itu MSAA singkatannya, tapi ada yang melesetkan Ma'had Sunan Ampel Al Absen karena semuanya di absen, sholat di absen, maghrib dan isya di absen. Jadi ada absennya semua. Ada absennya semua. Habis itu setelah isya kita ada ngaji taklim. Taklimnya ada 3 kitab. 3 kitab. Apa aja tuh? Tadhib, Qomi Utugian sama Tufatul Tulab. Apa kita tadhib? Ini belajar tentang fikih, hukum Islam, itu kita tadhib. Ada juga kitab Qomi Utugian, ini belajar tentang iman, karena itu ada cabang-cabang iman. Dan juga ada kitab Tufatul Tulab, ini adalah untuk belajar tajwidnya, ngajinya Al-Quran supaya secara fasih. Selain itu di sela-sela kuliah kita juga ada tasheh dan musohihnya itu nggak main-main, semuanya hafal, khatam, sudah jadi hafidho. Jadi yang nyimak nggak membaca gitu, tinggal diem mendengarkan. Sudah seperti itu ya. Seperti itu. Jadi secara general kegiatannya dari pagi itu sudah ada, dari bangun tidur Full. sampai mau tidur. Waduh. Bahkan mungkin yang nggak tidur. Nah, susah mencari waktu teleponan saja tuh susah. Iya, teleponan sama siapa? Ya sama orang tuanya. Orang tua. Mungkin seperti Orang itu tua, ya kan. Ya. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh dulu, kita hanya menghubungi orang tua. Aja, ya. Oke, itu secara general kegiatannya. Nah, tadi kan saya dengar ada 3 kitab ya tadi ya. 3 kitab. Berarti kalau yang pagi, saya runtut yang pagi dulu. Yang pagi Sobahul lughah itu kitabnya apa kira-kira? Kalau pagi itu ada 2. Ya, itu ada conversation book. Conversation book itu nanti kita di situ dilatih untuk berbicara bahasa Inggris. Conversation kita biar baik, dan di situ juga dilatih bahasa Arab juga, bagaimana kalamnya. Mungkin lebih ke kalam ya, mungkin lebih ke bagaimana cara berbicara seperti itu. Kalau kitabah terus wis entek.